Jadi alat-alat di industri itu termasuk bahan baku itu juga ada standarnya ya. Jadi kayak kalau kita di rumah itu pompa itu juga standar. Terus pipa itu pralon itu standar, itu ukurannya juga standar. Terus bahan itu produk-produk itu kita juga ada standarnya. Jadi apa impuritasnya berapa, banyak asam sulfat 98% ya. Tidak ada yang jual asam sulfat 70% itu. Ya, jadi ada standarnya, termasuk bahan baku. Apalagi bahan baku kalau dari produk pabrik yang lain itu pasti ada standarnya. Kita lihat ini. Nah, sebelum saya mulai, gimana neraca masanya? Ada yang masih bingung nggak? Tidak ya? Sudah dilatih? Halo? Halo, sudah Pak? Ya, mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan boleh nanya di luar ini juga bisa, ya, di grup juga bisa. Ini sekarang kita ke materi ini, standarisasi. Apa itu standarisasi? Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar. Dilaksanakan secara tertib, bekerja sama dengan semua pihak pemangku kepentingan. Coba kita lihat dulu seterusnya aja. Ini semen ya. Jadi ini itu termasuk jadi produk. Ini juga mempunyai apa? Memenuhi standar nasional Indonesia ya, SNI. Bila kita melihat kemasan semen, PC atau Portland semen dan PVC Portland persoalan semen, di sana tertulis kode SNI ini. Apa artinya? SNI Standar Nasional Indonesia, yaitu ketentuan standar untuk berbagai komoditas yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional BSN dan berlaku secara nasional. Pemberlakuan SNI ini pada suatu produk diatur melalui Departemen Perindustrian. Komoditas yang mencantumkan SNI berarti sudah memenuhi ketentuan standar. Ya. Tapi apakah ini berarti pula memenuhi standar Amerika? Belum tentu. Ya. Jadi ini belum tentu standar Amerika ini, kalau Indonesia lolos standar nasional, belum tentu ini untuk yang Amerika memenuhi. Nah, ini manfaatnya standarisasi ini meningkatkan perlindungan kepada konsumen, baik perorangan ataupun industri, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Ini artinya kalau kita sudah sesuai yang kita inginkan ya. Kalau standar itu banyak alat ini termasuk keselamatannya banyak ya, banyak mampu gitu kan menahan tekanan sekian. Dan kalau itu tidak distandarisasi, kemungkinan bisa kalau tekanannya umpamanya mampu menahan tekanan 100 atm. Ternyata alat itu tidak ya, karena tidak distandarisasi, cuma disampaikan ini mampu menahan sampai tekanan 100 umpamanya. Ini seandainya tidak distandarisasi maka ini bisa mencelakakan orang ya.
keamanan, kesehatan juga bisa, kelestarian lingkungan. Kemudian kemudahan untuk mendapatkan komponen yang kompatibel dapat disulitkan. Jadi kalau kita ganti alat itu ya, itu ada alat yang sama persis ya ukurannya, jadi dimensi. Umpamanya kalau kita beli pipa peralon itu ya, nah, itu kan kalau yang setengah DIMS 3/4, nah, itu ukurannya sudah pasti. Kadang-kadang mereknya lain, tapi ukuran dan tebalnya itu biasanya sudah pasti. Ya, jadi bisa diganti, ya disulitkan. Jadi komponennya itu pasti, kalau kita beli yang sekian ya pasti sekian. Jadi kalau dipasang pakai krannya itu pas gitu ya. Memangkas biaya produksi. Jadi kalau ada standarnya itu kita tidak perlu mencari umpamanya produk ya. Produk itu tidak perlu mencari sampai komposisi yang melebihi dari yang telah distandarkan. Umpamanya alkohol itu kayak ada titik isotrop ya. Jadi alkohol itu yang banyak seperti di apotek itu yang dijual 70% ya. Maka kita tidak perlu membuat menjadi yang 90% umpamanya. Karena prosesnya itu akan melalui proses yang lebih rumit. Ya, tidak bisa destilasi biasa. Sehingga ini maksudnya memangkas biaya produksi itu. Kemudian meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan atau jasa di dalam negeri dan luar negeri. Ya, jadi harus memenuhi ya. Jadi barang yang tidak memenuhi biasanya ya terus dikembalikan itu kalau apalagi kalau ini ekspor ya, itu kualitasnya harus itu Eropa itu memboikot minyak sawit Indonesia, Malaysia ya itu politis kalau itu ya, itu tapi dikaitkan dengan limbahnya itu tadi bilangnya limbahnya, ternyata dia karena minyak sawit itu jauh lebih murah kalau di Eropa kan pakai minyak bunga matahari ya, itu jauh lebih mahal, sehingga kalau ini bisa masuk ke sana dengan leluasa maka dia produksi itunya akan mati dia. Kemudian meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produk, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan. Ya. Nah, kalau kita servis atau perbaikan motor itu ya, kalau ada onderdil yang diganti itu biasanya kalau tidak di dealer resmi ya itu barangnya macam-macam, dari segi ukuran itu persis ya dimensi, tapi kualitasnya itu biasanya ada KW 1, KW 2, bahkan KW berapa gitu ya untuk kendaraan kita ya. Kalau itu tidak di bengkel yang atau resmi itu ya, yang sesuai dari kendaraannya. Jadi di toko-toko itu kan jual macam-macam. Ini contoh semen Portland putih.
Ruang lingkupnya, standar ini meliputi ruang lingkup acuan normatif istilah dan definisi jenis dan penggunaan syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, dan jadi detail ya. Semen Portland putih, acuannya SNI misalnya ini 152049 ada semen Portland. Definisinya semen hidrolisis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen Portland, terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain. Ini terak itu hasil dari kilennya ya. Jadi ini sudah berupa terus baru digiling, dicampur, ditambah tertentu untuk kepentingan semen jenis tertentu. Jadi putih itu terhadap bahan tambahan tertentu ya. Seperti sekarang ini untuk cor jalan itu semen itu ada yang ini ya terak ini terus dicampur-campur bahan yang menyebabkan kalau dia dicor dicampur air gitu terus diratakan itu di jalan itu nanti bisa kering lebih cepat ya. Kalau kita ngecor pakai semen yang biasa itu kan lama itu keringnya ya. Kalau kita ngedak atau tingkat itu keringnya bisa berhari-hari ya. Bahkan nanti masih ada penyusutan dan sebagainya, disiram pakai air dan sebagainya. Kalau enggak nanti terjadi penyusutan, jadi ukurannya tidak sesuai. Nah, kalau yang khusus tadi yang saya ceritakan tadi, dia itu bisa kering dalam jangka waktu beberapa jam ya. Sehingga kalau di kota-kota besar itu yang sudah padat lalu lintasnya itu dicor pada dini hari, itu paginya sudah bisa dilewati kendaraan ya. Artinya sudah kering dia. Itu ada tentu demikian juga untuk semen Portland putih ini. Ya dari menggiling terak, jadi terak dicampur, dihancurkan. Nanti kalau belajar tentang pabrik semen nanti ada terak ini. Semen Gresik itu di Gresik sudah tidak menggiling, membuat terak. Tapi teraknya itu sudah dari semen Gresik yang di Tuban itu di sana, karena di Gresik bahan utamanya itu itu sudah habis itu. Biasanya pabrik itu mendekati sumber bahan baku. Kapurnya sudah habis. Tapi untuk membuat semennya masih, jadi terak hasil dari kilen itu di Gresik sudah tidak membuat. Penggunaan berdasarkan jenis semen dan jadi ini penggunaannya itu sama ya. Jadi sama dengan semen biasa ya, dengan air dicampur gitu, cuman warnanya putih. Kalau sekarang ini kan udah banyak keramik yang murah juga ada ya. Kalau dulu itu semen putih itu, jadi kalau rumah-rumah yang belum pakai keramik itu biasanya ini terus diplesterkan itu ya, dicampur pasir, diplester, terus nanti diaci itu. Ini menggunakan mau warnanya apa, jadi dicampur ada pewarna itu. Ya, kalau warnanya hijau ya bisa hijau, terus nanti dibuat kotak-kotak itu. Atau yang
sekarang untuk nat itu, nat keramik itu, di antara keramik itu kan ada selanya, ya. Nah itu dikasih kalau keramiknya warnanya biru ya nanti natnya ini jangan putih terus dikasih pewarna biru sehingga warnanya tidak samun itu ya, jadi bagus itu. Ini contoh aja jenis dan keperluan standarisasi. Ini standarisasi produk, barang, dan jasa. Jadi kalau kita terutama ini ya untuk mempelajari kita ke sini aja ini, mempelajari teknik kimia, maka hal-hal yang dibuat standar, ditinjau dan dikelompokkan menjadi ini, bahan produk. Kemudian bahan baku, komponen alat proses atau operasi ya. Kalau alat proses itu reaktor, kalau alat operasi banyak macamnya ya. Ini jadi kalau di dalam industri itu ini produk ya. Ini bahan bakunya ya, semuanya ini ada standarnya. Sekarang kita lihat masing-masing ini standar bahan produk atau produknya ya. Untuk mempermudah penggunaan suatu produk, maka kualitasnya perlu pasti. Tidak semua sifat dianggap menentukan kualitas produk, apalagi yang harga atau nilainya sudah pasti. Hanya beberapa sifat yang ditentukan dan dipaketkan menjadi syarat kualitas dan disebut product specification atau spek itu ya. Maka nanti di dalam merancang pabrik kimia itu bahan baku maupun produk itu harus punya speknya kita. Supaya apa? Ya nanti kalau itu jadi campuran terus kita bisa memilih itu kan. Memilih alat pemisahnya, alat OTK-nya atau cara menyimpannya itu kan. Kalau fasenya menyimpan fase cair itu tangkinya, maka sifatnya apa? Kalau dia mudah terbakar ya nggak boleh bersentuhan dengan udara itu kan, itu beracun dan sebagainya, atau korosif itu. Kalau korosif maka nanti tangkinya itu platnya dipilih itu kan yang stainless itu kan. Oke, supaya tahan karat dan sebagainya ya. Beberapa sifat itu antara lain adalah kemurnian kandungan zat tertentu yang berpengaruh dalam penggunaan atau konsumsi dimakan, pewarna, solvent, ya obat umpamanya solventnya alkohol itu kan, dan lain-lain. Suatu produk dapat dibuat dengan beberapa spek standar, ya, tergantung ini ya, jadi di pasaran itu. Kemurnian itu impuritasnya berapa? Banyak alkohol 70%, berarti yang 30% air. Asam sulfat 98%, berarti yang 2% air gitu ya. Contohnya ini di Bu Indriana yang macam-macam, ini ada ban sepeda motor, ban dalam kendaraan itu kan, ada SNI-nya ya, helm kendaraan bermotor ini yang ber-SNI harganya lebih mahal ya. Ini berat jenis ini bensin 90, jadi bahan bakar jenis bensin ini semuanya ada urea, pusri ya, ada SNI-nya semua ya.
Standarisasi bahan baku. Bila bahan baku suatu proses merupakan produk dari suatu proses yang lain, jadi pabrik lain gitu ya, maka speknya sudah tertentu. Misal pabrik urea dari amoniak dan karbon dioksida. Jadi kita mempunyai pabrik urea, maksudnya ini bahan bakunya amoniak dan karbon dioksida CO2. Maka amoniak ini dan CO2 ini merupakan produk dari pabrik lain, maka punya speknya ini amoniak ini. Namun bila bahan bakunya berupa produk atau limbah pertanian, maka sukar dibuat standar. Nah, jadi yang dilakukan biasanya memantau kandungan bahan atau unsur tertentu. Nah, ini misalnya gula tebu, bahan bakunya tebu, maka pantauannya kadar air. Alkohol ini tetes dari pabrik gula ya. Tetes itu ini yang dipantau sakarosanya, gulanya. Gulanya berapa di sini? Karena gula ini yang akan berubah menjadi alkohol. Ya. Kertas, jerami, ini silikatnya. Jadi yang dipantau yang tertentu ya. Jadi tetes tebu itu juga gitu. Tetes tebu itu kalau kristalisasinya tidak bagus, maka sisa gulanya itu banyak ya yang ditetes itu. Terus standarisasi komponen. Masing-masing alat proses operasi memiliki ketentuan operasi atau maintenance dan repair perbaikan ya. Maka ini harus ada standarnya. Untuk melakukan perbaikan diperlukan komponen yang kompatibel tadi yang dapat disulitkan. Umpamanya diganti gitu ya. Jadi kita dapat komponen yang sama tadi, umpamanya pipa, keran, pompa dan lain-lain. Plat baja ini juga ada. Pipa, plat baja dan lain-lain. Jadi plat baja itu ada dimensinya juga ya. Panjang lebarnya itu ukurannya tertentu. Ada beberapa, tapi ukurannya tertentu, tidak bisa semaunya. Nanti kalau di dalam merancang tangki itu plat bajanya itu bisa dipilih itu kan ketebalannya berapa. Jadi dicek tangki atmosferis itu plat yang di bagian ini keliling tapi yang bagian bawah itu lebih tebal dari yang di atasnya lagi. Paling atas itu semakin tipis ya, karena menahan tekanan hidrostatis. Di bawah itu tekanan hidrostatisnya paling tinggi, maka dia paling tebal platnya. Kenapa nggak dibuat sama? Ya orang teknik kimia, kalau itu dibuat sama nanti rugi, ya kan? Yang atas itu umpamanya cukup dengan plat, ketebalan plat tertentu yang tipis saja itu bisa. Tapi yang bawah-bawah itu, nah, yang paling bawah harus lebih tebal gitu supaya ya sesuai itu standarnya dia mampu menahan itu. Ya. Untuk pipa yang distandarkan adalah diameter luar dalam nominal, tebal bahan, tekanan kerja, panjang dan lain-lain. Itu peralon. Kalau kita kan di rumah hanya pakai itu ya, tekanannya nggak tinggi, tidak terlalu tinggi. Di dunia teknik dikenal istilah cup. Selain pipe, ya, keduanya diterbangkan dalam pipa. Nah, ini
Kira-kira yang terakhir ini apa bedanya cup sama pipe ini? Dua-duanya pipa. Pernah dengar nggak? Jadi kalau kita merancang alat penukar panas, itu di luar itu ada pipa yang besar gitu ya, atau silinder itu. Terus di dalamnya itu ada pipa-pipa kecil yang banyak. Itu kalau di kuliah di ruangan itu ada gambar ya. Jadi masing-masing ruangan itu ada gambar beberapa alat operasi teknik kimia, ada distilasi, dalamnya dilihatkan ada itu HI itu alat penukar panas itu cup-cup. Jadi cup itu pipa kecil ini ya. Kalau ini pipa yang besar gitu kan. Pipa kecil itu kalau bukan pipa di rumah itu untuk yang setengah 3/4 itu pipa. Kalau cup itu ukurannya kecil, jadi untuk transfer panas ya, perpindahan panas sehingga luasnya lebih besar kalau ukurannya kecil-kecil itu secara satuan. Ya, jadi banyak itu. Di reaktor fixed bed multi cup, nah, itu juga gitu. Ini di dalamnya cup-cup itu. Kemudian standarisasi alat, berbagai peralatan juga dikenal standarisasi. Ini disebut komersial ya. Beberapa alat tersebut misalnya tangki penyimpan. Jadi tangki itu ukurannya ada standarnya. Jadi kalau kita merancang di dalam pabrik kapasitasnya besar, maka tangki penyimpan ini ukurannya besar juga. Tapi ada standarnya. Misal kalau disimpan dalam satu tangki, itu tangki ukurannya sangat besar. Maka itu tidak ada di dalam standarnya, tidak ada ukurannya. Maka dibuat tangkinya umpamanya 2. Ya, ukurannya nanti itu ada. Nah, itu tidak boleh yang satu besar sekali itu ya. Kemudian pompa. Kita kalau lihat pompa air di rumah itu atau yang di supermarket itu coba dilihat. Jadi di sana akan tertulis itu ya. Speknya ini ya. Kemudian motor penukar kalor tadi, alat penukar kalor juga ada standarnya dan masih banyak lagi. Ya. Contoh gas and LNG storage tank desainnya. Jadi ini ada standarnya ya. Tidak sembarangan kita membuat dimensinya gitu. Bahkan rangkaian alat yang berikutnya bernama pabrik atau plant pun dapat dibuat komersial. Jadi merancang pabrik itu bisa juga ada komersial ini. Dulu teman seangkatan saya itu dia sudah bisa bikin di lapangan loh ya, pabrik LPG itu kan. Ya, dia merancang alatnya gini. Jadi ada standarnya gitu. Jadi bahkan kalau kita di pabrik tertentu itu ada yang dilarang memfoto ya. Jadi pabrik-pabrik itu nanti kalau kuliah lapangan ataupun kerja praktek ya, itu mengunjungi pabrik itu ya, kuliah lapangan itu biasanya kalau mau keliling itu melihat plannya itu
HP dan sebagainya itu harus diletakkan di ruangan, ditinggal. Jadi tidak boleh. Selain ini ya ada peralatan yang standar itu, jadi ada juga bahan kimia yang kalau kena lampu blitz itu bisa terbakar atau meledak, itu bisa. Jadi ada untuk safety ya biasanya. Sama untuk kerahasiaan. Kamu kalau nanti KP di industri makanan, Indofood itu banyak itu nanti kadang-kadang kesulitan ya untuk menghitung rancang masanya. Jadi bumbunya itu apa saja itu kan dirahasiakan. Ya. Jadi hanya tertentu aja yang dicantumkan di itu. Tapi berapa banyaknya kan nggak bisa, nggak tahu, nggak boleh. Nah, karena itu rahasia gitu kan, supaya nggak dicontoh itu. Logika standarisasi tugas chemical engineering terkait dengan perancangan alat. Ini yang pertama bisa menghitung ukuran teoretik alat agar menghasilkan kondisi yang diinginkan. Yang kedua, memilih alat yang ada secara komersial untuk memenuhi kondisi tersebut. Jadi kita merancang gitu kan. Nanti bikin pabrik itu kalian perancangan ya. Umpamanya ukurannya, tebalnya berapa, tingginya berapa, diameter dan sebagainya ya. Itu terus kita bisa ini menghitung secara teoretik atau kita tinggal memilih alat yang ada secara komersial. Banyak beli pompa itu ya. Kita kan nggak buat sendiri tapi merancang sehingga nanti dibutuhkan pompa yang sekian HP gitu kan. Bila tidak ada baru merancangnya untuk diadakan. Jadi bila tidak ada yang komersial ini maksudnya. Dari rancangan teoretik terus ke sini bisa ada beberapa kan yang dirancang sendiri ya. Tapi umpamanya itu dimensi-dimensi komponennya tetap standar ya. Jadi ini merancang secara teoritis. Kalau ada yang komersial di kondisi standar tinggal beli. Yang standar ini bila tidak ada baru merancangnya untuk diadakan. Jadi alat-alat industri itu beli dari luar negeri sampai pemasangan dan sebagainya itu ya. Ini bila tidak ada baru merancangnya. Organisasi internasional yang mengeluarkan standar dan umumnya digunakan dalam perancangan di teknik kimia ini ASME, The American Society of Mechanical Engineers. Ruang lingkupnya luas termasuk pressure teknologi, pembangkit nuklir dan sebagainya. Ini API American Petroleum Institute, standar peralatan dan operasi industri oil and gas. ASTM, American Standard Testing and Material. Ini ANSI dan sebagainya ini ya. Jadi banyak ini yang khusus-khusus. Udah habis. Ada yang ditanyakan nggak?